Masyarakat Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, resah dengan blasting yang dilakukan di Gunung Pangajar di atas ambang normal, yang menyebabkan belasan rumah yang berdekatan dengan lokasi penambangan batu andesit mengalami kerusakan. Masyarakat Karangjaya menuntut evaluasi kinerja perusahaan PT Maleo dan PT PP dalam melakukan blasting di luar ambang batas. Hendra Cahyadi SH, selaku Korlap Forum Gunung Pangajar, mengatakan bahwa kinerja dari PT Maleo tidak sesuai dengan isi dokumen AMDAL dan sudah keluar dari acuan kerangka upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Apa yang kami sampaikan, sebetulnya ini tidak keluar dari kerangka acuan UKL dan UPL yang tercantum dalam dokumen AMDAL. Ini kelihatannya PT Maleo juga belum memegang atau memahami isi dokumen. Ini harus menjadi acuan contoh pekerjaan drilling blasting di puncak Gunung Pangajar. Itu sudah termasuk disepakati dalam adendum AMDAL yang terakhir sampai jam 11 malam. Akan tetapi pada kenyataannya masih beroperasi sampai dini hari, kata Hendra. Terkait kolam retensi ini saya ingatkan, karena kayaknya PT PP dan PT Maleo sepertinya belum membaca atau memang tidak tahu. Kalau dalam AMDAL ini ukuran kolam retensi ini panjang 24,5 meter kali 8,16 meter dan tinggi 4 meter, itu baru namanya kolam retensi. Jadi kalau Bapak membuat desainnya 2 meter kali 3 meter, itu bukan kolam retensi tapi kuburan. Agar perusahaan tersebut harus menjalankan aturan yang sudah tertera di AMDAL. Mirisnya banyak rumah warga yang terkena imbas dari pembuang limbah proyek penambangan Gunung Pangajar, sehingga rumah warga yang berada di wilayah yang berdekatan dengan penambangan menjadi rusak. Kami hari ini datang ke sini untuk mengingatkan agar kembali kepada kerangka acuan. Ini saya rasa harus sepakat semuanya dari mulai perusahaan, karyawan yang bekerja. Kami warga hanya menuntut hak-hak warga demi keselamatan warga agar segera dilaksanakan. Contoh kemarin terjadinya longsor karena memang sebelah gunung tanahnya dibuang ke arah warga. Kita seringkali mengingatkan untuk membuat gorong-gorong buang ke samping sebelah Ciapitan, karena di sebelah sana tidak ada warga dan kolam retensi bisa berundak-undak sampai sungai Ciapitan tidak terkena dampak. Itu bisa beberapa kali tahapan buat kolam retensi, tegasnya. Hendra juga mengatakan bahwa ia mendapatkan laporan blasting atau bom yang diledakkan memiliki daya ledak yang besar, sehingga rumah warga terkena dampak dari ledakan besar tersebut. Di PT Maleo kemarin kita temukan laporan blasting yang dipublikasi yang menyebabkan beberapa rumah mengalami keretakan karena efek ledakan yang besar, katanya. Mungkin di sini ada PT PP dan PT Maleo yang menjadi vendor penambangan batu di Gunung Pangajar, yang mana nantinya akan dikirimkan ke Lewi Keris. Ini kan proyek nasional, kenapa pekerjaannya seperti ini tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati di dalam AMDAL, ujar Ade Apipudin SIP selaku orator saat diwawancarai pada Senin tanggal 16 Januari tahun 2023. Ade mengharapkan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat jangan menutup mata dan telinga, karena banyak warga yang terkena dampak dari bom yang diledakkan oleh perusahaan untuk mengeruk batu yang ada di Gunung Pangajar. Bagi pemerintah, saya harap bisa menjadikan momentum agar pemerintah daerah atau pusat bisa lebih baik lagi dalam mengawasi kinerja perusahaan yang saat ini melakukan penambangan di Gunung Pangajar, harap Ade. Hanya sekedar variasi sebagai pelengkap administrasi untuk berjalannya proyek yang sebesar ini, tapi AMDAL ini benar-benar dilaksanakan dan dipatuhi sebagaimana mestinya. Sementara sampai saat ini masih banyak hal-hal ataupun Adapun jawaban dari pihak PT PP dan PT Maleo yang hadir di depan aksi massa, menyatakan sikap akan menjalankan penambangan sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam AMDAL tersebut. Terima kasih.